Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan sebelumnya, Mas Mbak sudah berusaha untuk mencari apa saja sifat-sifat eksponen. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita belajar bersama tentang pembuktian dari sifat-sifat eksponen tersebut. Yuk kita pelajari bersama. Nah, Mas Mbak semua, kali ini Bunia akan membahas tentang pembuktian dari sifat-sifat eksponen. Berdasarkan infografis yang sudah dibuat oleh Mas Rengga Dava dari kelas 10D. Ternyata Mas Rengga Dava sudah berhasil menemukan 7 sifat eksponen. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Artinya, apabila ada dua bilangan berpangkat yang dikalikan dan bilangan pokoknya sama yaitu sama-sama A, maka pangkatnya cukup dijumlah saja. Mari kita buktikan sifat eksponen yang pertama ini. Untuk membuktikan sifat eksponen yang pertama, kita harus mengingat terlebih dahulu definisi eksponen. Ingat, apabila ada A pangkat N, itu sama artinya dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Dari sini, kita bisa membuktikan sifat yang pertama, yaitu apabila ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama artinya dengan, kita jabarkan masing-masing. Untuk A pangkat M itu sama artinya dengan A kali A kali A kali A sebanyak M faktor. Kemudian dikali A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Karena semuanya dikali berupa perkalian, maka dapat digabung menjadi satu. Sehingga menjadi A kali A kali A kali A kali A terus sebanyak M tambah N faktor. Berdasarkan definisi, kalau bentuknya seperti ini, maka bisa kita rubah menjadi A pangkat M tambah N. Jadi terbukti, apabila ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama artinya dengan A pangkat M tambah N. Contoh, sederhanakan bentuk pangkat dari 3 pangkat A kali 3 pangkat B kali 3 pangkat C. Kita lihat ini merupakan bentuk perkalian, bilangan pokoknya sama yaitu sama-sama 3. Maka penyelesaiannya 3 pangkat A kali 3 pangkat B kali 3 pangkat C sama dengan 3, tetap ditulis 3, pangkatnya kita jumlahkan A tambah B tambah C. Sifat yang kedua, tampaknya sama dengan pertanyaan Bunia pada pertemuan kemarin, yaitu A kali B dipangkatkan dengan M sama artinya dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Mari kita buktikan sifat yang kedua ini. Berdasarkan definisi eksponen dapat kita tulis A kali B dipangkatkan M itu sama artinya dengan A kali B kali A kali B kali A kali B kali A kali B terus sebanyak M faktor. Masing-masing kita kelompokkan A kali A kali A kali A sebanyak M faktor dikali B kali B kali B kali B kali B terus sebanyak M faktor. Nah, dari sini berdasarkan definisi eksponen dapat kita tulis apabila ada A kali A kali A kali A sebanyak M faktor, itu sama artinya dengan A pangkat M kali B kali B kali B kali B sebanyak M faktor, dapat kita tulis B pangkat M. Sehingga terbukti bahwa A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, sederhanakan bentuk pangkat dari 2 kali 7 pangkat 5. 2 kali 7 pangkat 5 menjadi 2 pangkat 5 kali 7 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 kali 7 pangkat 5. Selanjutnya sifat yang ketiga, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N.
Dalam bentuk pembagian, pangkatnya dikurangi dengan ketentuan bilangan pokoknya harus sama. Mari kita buktikan sifat yang ketiga ini. A pangkat M bagi A pangkat N dapat kita tulis menjadi A pangkat M per A pangkat N. Berdasarkan definisi eksponen, A pangkat M dapat ditulis A kali A kali A kali A kali A sebanyak M faktor, sedangkan A pangkat N juga sama A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Masing-masing A antara pembilang dengan penyebut kita sederhanakan semuanya hingga habis. Nah, yang tersisa bagian pembilang A kali A kali A kali A sebanyak M kurangi N faktor. Sehingga berdasarkan definisi eksponen dapat dirubah menjadi A pangkat M dikurangi N. Jadi terbukti apabila ada A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama artinya dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh, berapakah hasil dari 2 pangkat 2021 per 2 pangkat 2010? Jadi untuk menyelesaikan kasus ini kita bisa selesaikan dengan sifat yang ketiga, yaitu menjadi 2 pangkat 2021 per 2 pangkat 2010 bilangan pokoknya sama-sama 2, maka pangkatnya cukup kita kurangi saja. 2021 dikurangi 2010 hasilnya 11. Jadi 2 pangkat 2021 per 2 pangkat 2010 hasilnya adalah 2 pangkat 11. Sifat yang keempat, A pangkat M dipangkatkan kembali dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Mari kita buktikan sifat yang keempat ini. A pangkat M dipangkatkan kembali dengan N dapat kita tulis seperti ini berdasarkan definisi eksponen. Karena dia merupakan perkalian berulang sebanyak N faktor, berarti kita tulis N faktornya. Sehingga pangkatnya bisa kita kalikan M kali N faktor. Maka sesuai definisi eksponen bentuk ini dapat dirubah menjadi A pangkat M dikali N. Jadi terbukti apabila ada A pangkat M dipangkatkan kembali dengan N itu sama artinya dengan A pangkat M kali N. Terbukti. Contoh, sederhanakan bentuk pangkat dari 2 pangkat 7 dipangkatkan kembali dengan 5. 2 pangkat 7 dipangkatkan 5 sama dengan 2 pangkat 7 kali 5. 7 kali 5, 35 sehingga hasilnya 2 pangkat 35. Sifat yang kelima, 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Mari kita buktikan bersama sifat yang kelima ini. Untuk membuktikan sifat kelima, kita harus ingat sifat yang ketiga. A pangkat M dibagi A pangkat N atau bisa kita tulis dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Misalkan M-nya ini sama dengan 0, maka persamaan ini akan berubah menjadi A pangkat 0 per A pangkat N sama dengan A pangkat 0 dikurangi N. A pangkat 0 berdasarkan sifat yang ketujuh yang akan kita bahas nanti, apabila ada suatu bilangan A dipangkatkan 0, hasilnya akan sama dengan 1. Berarti A pangkat 0 itu bisa kita rubah menjadi 1, A pangkat N tetap 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat 0 dikurangi N, 0 kurangi N sama dengan negatif N. Jadi terbukti bahwa 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Terbukti. Contoh, nyatakan 2 pangkat negatif 2 dikali P dikali Q pangkat negatif 4 dalam bentuk pangkat positif. Mudah saja, sesuai dengan sifat 5 kita bisa rubah 2 pangkat negatif 2 menjadi 1 per 2 pangkat 2 kali P kali Q pangkat negatif 4 kita rubah menjadi 1 per Q pangkat 4 sama dengan
1 per 2 pangkat 2 kita hitung 2 pangkat 2 itu 4, berarti 1 per 4 kali P kali 1 per I pangkat 4 kali 1 per I pangkat 4. 1 kali P kali 1 hasilnya P, 4 kali I pangkat 4 hasilnya 4 I pangkat 4. Jadi bentuk pangkat positif dari 2 pangkat negatif 2 kali P kali I pangkat negatif 4 adalah P per 4 I pangkat 4. Lanjut pembuktian sifat yang keenam. Akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Mari kita buktikan sifat yang keenam. Akar pangkat N dari A pangkat M itu bisa kita tulis dengan A pangkat M dipangkatkan kembali dengan 1 per N. Ingat kembali sifat yang keempat, yaitu apabila ada A pangkat M dipangkatkan kembali dengan N, itu sama artinya dengan A pangkat M dikali N. Pangkatnya dikalikan, sehingga A pangkat M dipangkatkan kembali dengan 1 per N, itu M dikali 1 hasilnya M per N. Sehingga akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Dan untuk bentuk akar ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita buktikan sifat yang ketujuh. A pangkat 0 sama dengan 1. Apa betul A pangkat 0 sama dengan 1? Mari kita buktikan sifat yang ketujuh. Modalnya kita harus ingat sifat yang ketiga. Apabila ada A pangkat M dibagi A pangkat N yang bisa kita tulis dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kita misalkan M-nya itu sama dengan N. Maka bentuk pangkat ini akan berubah menjadi A pangkat M per A pangkat M. Semua bilangan jika dibagi dengan bilangan yang sama pasti hasilnya 1. Misalnya saja 2 bagi 2, 1. 3 bagi 3, 1. 100 bagi 100 juga sama dengan 1. Maka A pangkat M per A pangkat M juga sama dengan 1. Berdasarkan sifat yang ketiga, apabila ada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dikurangi. Sehingga A pangkat M dikurangi dengan M sama dengan 1. Pangkatnya dikurangi, M kurangi M hasilnya 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi terbukti. Contoh, berapakah hasil dari 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3? Oke lah, ini pangkatnya masih sedikit. Bisa kita hitung 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 3 8, berarti 8 bagi 8 1. Atau bisa juga kita selesaikan dengan memanfaatkan sifat yang ketujuh tadi. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama artinya dengan 2 dipangkatkan, pangkatnya dikurangi 3 kurangi 3 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Boleh ada 2 alternatif jawaban. Mana yang Mas Mbak anggap paling mudah, itu boleh diselesaikan dengan menggunakan cara tersebut. Nah, masih ada sifat eksponen lagi yang belum dijabarkan oleh Mas Rengga Dava, yaitu A per B dipangkatkan dengan M. Itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Mari kita buktikan sifat ini sebagai sifat yang ke-8. A per B dipangkatkan dengan M itu artinya berdasarkan definisi eksponen adalah A per B dikali A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak M faktor. Masing-masing antara pembilang dengan penyebut kita jabarkan. A kali A kali A kali A sebanyak M faktor per B kali B kali B sebanyak M faktor. Kembalikan ke definisi eksponen. Untuk yang pembilang A kali A kali A kali A sebanyak M faktor itu sama artinya dengan A pangkat M. Kemudian yang bagian penyebut B kali B kali B kali B sebanyak M faktor itu sama artinya dengan B pangkat M. Sehingga terbukti
bahwa A per B jika dipangkatkan dengan M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh, berapakah hasil dari 6 per 3 dikuadratkan? 6 per 3 dikuadratkan. Oke, Mas Mbak bisa hitung 6 dibagi 3 itu 2, 2 dikuadratkan hasilnya 4. Atau bisa juga diselesaikan menggunakan sifat yang ke-8 ini, sifat yang ke-8, yaitu masing-masing antara pembilang dengan penyebut dipangkatkan 2. Menjadi 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9, 36 dibagi 9 hasilnya 4. Ada 2 alternatif di sini. Baiklah, terima kasih Mas Mbak sudah menyaksikan video Bunia ini sampai selesai. Untuk contoh soal maupun latihan soal, Mas Mbak bisa akses di link deskripsi dari video YouTube ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.